Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, capstone design yang berjudul Perancangan IPAL Greywater Fakultas Teknik. Perancangan ini merupakan langkah awal untuk menyediakan sistem pengolahan air limbah greywater yang aman, efisien, dan ramah lingkungan bagi kawasan Fakultas Teknik. Greywater merupakan limbah domestik yang berasal dari aktivitas rumah tangga seperti buangan dari cuci piring, cuci baju, aktivitas mandi, namun tanpa dari aktivitas toilet. Greywater tidak mengandung bakteri non-fekal, namun greywater tetap mengandung bahan lain seperti bahan organik, bahan surfaktan, dan minyak dan lemak. Di Fakultas Teknik Mula Warman, greywater masih dialirkan langsung menuju drainase terbuka tanpa pengolahan. Saluran ini kemudian bermuara langsung ke anak sungai Karangmumus. Kondisi ini berpotensi meningkatkan nilai COD, menimbulkan busa deterjen, mengurangi estetika, dan yang pasti akan mengurangi kualitas air sungai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merancang sebuah instalasi pengolahan air limbah khusus greywater. Sistem yang kami rancang mengutamakan kesederhanaan, efisiensi biaya, dan juga kesesuaian keterbatasan lahan di Fakultas Teknik. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar COD, menstabilkan pH, dan juga menghasilkan air olahan yang dapat dimanfaatkan kembali, seperti untuk penyiraman tanaman kampus. Perancangan IPAL Greywater melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu survei lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk mengobservasi titik pembuangan greywater dan aliran greywater menuju titik akhir pembuangannya. Dari survei tersebut, memastikan bahwa perancangan yang akan kami buat akan sesuai dengan kondisi existing di lapangan. Selain itu, kami mengumpulkan data pengguna fasilitas kampus, yang mana data yang kami dapatkan yaitu sebanyak 6.171 jiwa pengguna fasilitas kampus. Dari data tersebut, kami melakukan perhitungan terkait perkiraan debit greywater harian yang akan digunakan sebagai bahan perancangan dari IPAL Greywater. Kami juga melakukan uji laboratorium pada sampel greywater. Pada hasil laboratorium didapatkan nilai pH sebesar 4,45 yang bersifat asam dan nilai COD sebesar 192 mg per liter, di mana kedua parameter tersebut melebihi baku mutu berdasarkan regulasi Permen LHK nomor 68 tahun 2016, di mana menurut regulasi pH senilai 6-9 dan COD senilai 100 mg per liter. Kami juga melakukan perhitungan pada analisis kapasitas, di mana total greywater yang dihasilkan sebesar 66,6 meter kubik per hari atau 2,8 meter kubik per jam, di mana angka tersebut menjadi acuan kami untuk setiap unit pengolahan. Pada analisis ini juga kami menggunakan sistem pengolahan filtrasi kombinasi atau multimedia filter. Kelebihan dalam multimedia filter ini adalah satu, efektivitas dalam menurunkan COD, kedua, biaya operasional yang rendah, ketiga, membutuhkan lahan yang kecil. Bagian berikutnya, desain perencanaan IPAL, yang mana unit pertama adalah bak ekualisasi dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 3 meter, serta kedalaman 1,5 meter. Bak ini berfungsi menstabilkan fluktuasi debit dan konsentrasi polutan dengan volume efektif 22,5 meter kubik dan waktu detensi yang mencapai 8 jam. Setelah itu, greywater mengalir menuju bak netralisasi. Pada unit netralisasi dilakukan proses penyesuaian pH menggunakan tambahan koagulan yaitu natrium karbonat. Kami menghitung kebutuhan bahan sebesar 0,125 kg per hari. Pengadukan dilakukan dengan impeller berdiameter 1,3 meter dan daya 4,608 watt agar reaksi berlangsung dengan optimal. Media selanjutnya merupakan media filtrasi. Media filtrasi yang kami gunakan menggunakan 3 layer. Yang pertama ada zeolit. Zeolit tersebut berfungsi untuk mengurangi ion penyebab nilai COD.
serta selanjutnya ada karbon aktif. Karbon aktif tersebut berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa, warna, serta menurunkan nilai bahan organik. Dan yang terakhir ada kerikil kasar pada layer paling bawah yang berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran. Menurut perhitungan kami, unit filtrasi tersebut dapat mengurangi nilai COD sebesar 71,18% dari 192 mg per liter menjadi 53,32 mg per liter. Lalu air hasil filtrasi tersebut akan dialirkan menuju bak penampungan akhir. Nah, dari air hasil olahan ini akan dimanfaatkan kembali untuk melakukan penyiraman tanaman kampus di sekitar wilayah kampus. Untuk melakukan penyiraman tersebut dibutuhkan 3 hingga 5 liter meter persegi per hari. Air yang tidak dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman kampus akan dialirkan dengan aman ke saluran kampus. Desain nipel yang kami rancang dibuat kompak sehingga dapat ditempatkan pada area seluas 485 meter persegi tanpa mengganggu aktivitas fakultas. Dari perancangan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Greywater Fakultas Teknik memiliki pH terlalu asam dan COD yang melampaui baku mutu. Sistem IPAL yang kami rancang mampu menurunkan pencemar hingga sesuai ketentuan. Air hasil olahan bisa dimanfaatkan kembali untuk penyiraman tanaman kampus. Desain nipel ini efisien, ramah lingkungan, mudah dioperasikan, dan sesuai dengan keterbatasan lahan yang ada. Dengan demikian, penerapan nipel Greywater diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman.